Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal-lataif ar-rahmaniyah wal-waridat al-ilahiyah wal-mawahib al-ikhtisasiyah wal-ulum al-laduniyah wa ballighna rutbat al-ihsan wa wahdat al-shuhud walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Wakil Gubernur Jawa Timur beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur, pejabat Wali Kota Malang, Bupati Malang beserta anggota Forum Koordinasi Daerah Kota dan Kabupaten Malang, Sekretaris Dewan Pembina Yayasan Universitas Islam Malang beserta para jajaran, Rektor Universitas Islam Malang beserta seluruh sivitas akademika Universitas Islam Malang, hadirin undangan yang berbahagia, serta para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Islam Malang. Alhamdulillah, pada sore hari ini, atas limpahan berkah dan karunia-Nya, kita dapat hadir pada acara yang penting hari ini. Saya senang bisa berada di Malang, kota yang tenang, yang sejuk, di tengah para tokoh akademisi dan generasi muda yang peduli terhadap kemajuan pendidikan, juga persoalan dan tantangan yang dihadapi bangsa. Kuliah umum hari ini bertemakan Quafadis, moderasi beragama dalam bingkai merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peradaban dunia. Saya kira tema ini relevan dengan peran Unisma sebagai kampus pelopor gerakan anti radikalisme dan sekaligus kampus yang menjadi proyek percontohan Kementerian Agama dalam pengembangan moderasi beragama dan bela negara. Kalau saya berada di Unisma ini, saya teringat sahabat saya, senior saya, Al-Maghfurlah, Profesor Dr. Ki Haji Thalha Hasan. Beliau sebagai pelopor berdirinya Unisma, beliau memang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tinggalannya Universitas Islam Malang adalah suatu pendidikan yang berkualitas dan telah menghasilkan tamatan-tamatan yang menjadi tokoh dan berguna dalam masyarakat. Mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, Indonesia dikaruniai beragam suku, agama, ras, bahasa dan budaya, di mana perbedaan kemudian menjadi sebuah keniscayaan. Namun para pendiri bangsa berhasil menuangkan rumusan yang merekatkan kemajemukan ini dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Sejarah panjang bangsa telah membuktikan bahwa kebinekaan tidak semestinya membawa perpecahan, tapi justru menjadi anugerah
modal dan kekayaan yang mempersatukan. Inilah yang harus terus kita ejawantahkan dalam keseharian, diantaranya melalui sikap cinta tanah air, toleransi, anti kekerasan, juga penghormatan terhadap tradisi. Tugas kita adalah memastikan kondisi persatuan di atas keberagaman ini terus dirawat dan dikelola sehingga tidak malah menimbulkan ancaman bagi keutuhan bangsa. Dalam kesempatan ini saya juga ingin mengajak semua pihak untuk merenungkan kembali cara kita memaknai perbedaan. Hari ini tidak hanya kita menuntut peran pemerintah, tapi juga seluruh komponen masyarakat, pemuka agama, media, partai politik, termasuk institusi pendidikan. Hadirin yang saya hormati, pemerintah telah mencanangkan visi Indonesia Emas 2045. Menuju pencapaian cita-cita ini, persatuan bangsa yang berlandaskan kerukunan umat merupakan prasyarat yang mutlak. Disinilah moderasi beragama memegang peran kunci untuk memastikan seluruh program dan rencana kerja bisa diimplementasikan secara maksimal. Pada dasarnya moderasi beragama menjadi simbol keseimbangan antara kehidupan beragama dan bernegara, sehingga tercipta toleransi, kerukunan di seluruh aspek kehidupan. Moderasi beragama adalah perisai untuk menolak pendekatan sekuler yang memisahkan agama dari urusan negara, serta konsep negara yang diatur oleh satu agama tertentu. Moderasi beragama juga akan menciptakan harmonisasi tanpa mendiskriminasi atau mengabaikan salah satu agama atau keyakinan. Konsep moderasi beragama sejalan dengan konsep Islam wasatiyah. Islam wasatiyah yang mengajarkan umat Islam untuk menghindari ekstremitas dan menjaga cara hidup yang seimbang. Allah Subhanahu wa taala menfirmankan dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dengan demikian kami telah menjadikan kamu umat Islam sebagai ummatan wasata, umat yang moderat, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad SAW menjadi saksi pula atas perbuatan kamu. Hadirin sekalian, Nahdlatul Ulama telah memposisikan cara berfikirnya sebagai organisasi yang berfikir moderat. Karena itu rumusan dalam NU itu, cara berfikir NU adalah cara berfikir yang tawassutiyan. Menggunakan istilah tawassut. Artinya tawassut itu tengah-tengah, moderat, tidak tekstual dan tidak liberal. Tidak tekstual itu tidak hanya menggunakan Al-Quran dan hadis saja, ya. Tekstual, secara tekstual. Tidak juga tekstual terhadap ibarat-ibarat kitab. Kalau bahasanya Imam Al-Qarafi itu al-jumud 'alal manqulat. Abadan dalalun fid din wa jahlun bi maqasidi ulama'il madin. Wassalaf ulama'il muslimin wa salafil madin. Artinya apa? Statis
pada teks-teks yang ada saja itu adalah merupakan kesesatan dan kebodohan terhadap apa yang dimaksud oleh ulama Islam dan ulama salaf terdahulu. Karena mereka tidak berpikir jumud. Jadi mangkulat itu nas atau ibarat. Karena itu cara berpikir dalam NU itu adalah tawassut. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tawassut artinya tidak tasyaddud, tidak apa? Tasyaddud itu keras, kereng gitu ya. Sehingga yang galak-galak saja yang keluar. Tapi tidak juga tasahul. Ya. Tasahul itu artinya menggampang-gampangkan. Ada kelompok yang tidak mau menerima rukhsah. Enggak mau rukhsah. Ya, semua azimah saja, yang rukhsah-rukhsah itu enggak mau. Padahal Allah memberikan rukhsah kepada kita, kemurahan-kemurahan. Kalau dalam perjalanan boleh dijamak, boleh diqasar. Kalau puasa dalam perjalanan boleh kita tidak puasa, cuman bayar nanti. Itu ada rukhsah-rukhsah. Boleh digunakan. Kalau Imam Syatibi bahkan mewajibkan rukhsah kalau itu bahaya. Pada saat tidak ada makanan kecuali bangkai, kata Imam Syatibi, padahal dibolehkan makan tapi tidak makan karena tidak mau mengambil rukhsah, akhirnya dia mati, dakhalan nar, dia masuk neraka. Artinya wajib menurut dia rukhsah itu. Tapi ada yang tidak mau rukhsah, ada yang kebanyakan cari rukhsah. Namanya tatabbu'ur rukhas. Tatabbu'ur rukhas itu kalau ada hukum cari yang mudah-mudah saja. Kalau puasa cari yang paling belakang. Puasanya paling belakang baru dia ngikut yang paling belakang. Tapi kalau lebaran ngikutnya yang paling duluan. Ini namanya tatabbu'ur rukhas, cari yang enak-enak saja. Nah, kita tidak tasyaddud, tidak tasahul, tidak juga, tetapi kita tawassut, moderat. Ya. Dan tidak juga radikal, tapi tidak juga tidak punya semangat apa-apa. Kita hadirin sekalian, untuk tawassut ini, kemudian yang kedua, di cara berpikir NU itu walaupun tawassut tidak juga statis. Maka itu disebut dengan tatawurian. Tatawurian itu artinya dinamis. Jadi tidak statis, tidak jumud alal ibarat. Ya. Ini di NU. Oleh karena itu terjadi proses dinamisasi pemikiran. Itu muncul tahun 92 ketika Munas Lampung. Kalau dulu itu enggak mau, kalau tidak ada kaul dari ulama salaf enggak mau. Hadza qaulun lam yaqulhu as-salaf. Ini kaul enggak ada dulu. Enggak mau. Tapi ketika kita sudah menyatakan, mempelajari bahwa kalau tidak ada istimbat, maka akan terjadi stagnan. Akan terjadi tawakuf. Karena itu sejak 92 kita melakukan proses dinamisasi di dalam NU itu. Tetapi walaupun kita melakukan dinamisasi, merespon berbagai masalah, itu tidak berarti NU kemudian menyimpang dari manhaj. Karena itu disebut sebagai manhajian, tetap berada di manhaj. Maka ketika itu mulai kita kembangkan namanya at-tamadhub qaulan wa manhajan.
bermadhab secara qaul dan secara manhaj. Ini saya kira itu. Karena itu saya ulangi bahwa cara berpikir NU tidak statis, dinamis, tetapi tidak liberal. Ada realnya, ada manhajnya, tawassutiyan, wa tatawuriyan, wa manhajiyan. Itu saya kira yang penting di dalam cara Nahdlatul Ulama. Tetapi ini yang kita inginkan itu lahirnya yaitu orang-orang yang berilmu, ya. Kita harus menyediakan namanya ya al-mutafaqqihina fiddin. Ya. Kalau tidak bisa merespon perkembangan. Tidak bisa kita berijtihad, beristimbat. Karena itu saya senang sekali bahwa di Unisma ini insya Allah akan melahirkan orang-orang yang al-mutafaqqihina fiddin, yang menguasai masalah-masalah keagamaan. Sebab keadaan kita dinamis terus. Banyak masalah-masalah yang tidak terjadi zaman dulu. Namanya masail mustajaddah. Masalah-masalah yang terbarukan. Bahkan juga masalah baru. Masail jadidah. Banyak masalah baru yang tidak ada dulu. Dan ada juga masalah dulu yang berubah bentuknya. Namanya mustajaddah. Kalau orang ngaji fikih, itu kalau dulu namanya qabd itu serah terima, kalau membeli, saya beli, saya jual, salaman. Sekarang nggak ada orang salaman. Orang lewat digital belinya. Bagaimana itu? Nah, oleh karena itu hukum qabd dulu dengan sekarang beda. Ya, qabd hukman namanya itu. Nah, itu namanya mustajaddah. Barangnya ada dulu tapi juga mengalami perubahan-perubahan. Dan banyak lagi seperti itu. Tetapi Islam tidak hanya mengajarkan supaya melahirkan mutafaqqihin. Tetapi juga melahirkan mu'ammirin al-ardh. Orang yang memakmurkan bumi. Allah mengatakan huwa ansya'akum minal ardi wasta'barakum fiha. Dialah yang menjadikan kamu dari tanah dan meminta kamu memakmurkan bumi. Memakmurkan itu dengan apa? Asbabul imarahnya itu dengan apa? Dengan berbagai kegiatan keekonomian. Dengan perdagangan, dengan industri, ya, dengan pertanian, perkebunan, kelautan, industri termasuk hilirisasi dan sebagainya. Itu namanya asbabul imarah. Asbabul imarah itu bisa terjadi melalui apa? Kuncinya apa? Miftahul imarahnya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, sains, ya, dan teknologi. Karena itu melalui sains dan teknologi itu semua ini kan kita bisa dikelola dengan baik. Itu yang jadi oleh karena itu kita selain mutafaqqihina fiddin, kita juga harus menyediakan al-mu'ammirin al-ardha, yang memakmurkan bumi. Melalui ilmu pengetahuan, artinya kita harus melahirkan sarjana-sarjana yang bisa menjadi pemakmur bumi. Bukan hanya ulama, tetapi juga ekspertis yang nanti bisa membangun bumi ini. Ternyata dari laporan Pak Rektor, Unisma sudah menyiapkan tenaga untuk bisa berbakti kepada bangsa dan negara, bahkan untuk dunia, yaitu tenaga-tenaga yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Selamat ya. Selamat. Ini saya kira yang kita perlukan. Ini sering saya katakan ini merupakan tanggung jawab NU. Mas'uliyah nahdiyah. Karena tanggung jawab NU itu paling tidak ada 3.
Mas'uliyah ummatiyah, tanggung jawab keumatan. Mas'uliyah wataniyah, tanggung jawab kebangsaan. Dan mas'uliyah insaniyah, mas'uliyah tanggung jawab kemanusiaan atau mas'uliyah alamiyah, tanggung jawab global. Orang tanya dari mana NU kok punya tanggung jawab global? Saya bilang dari gambar NU itu. Gambarnya bagaimana? Dunia diketambang. Di tengahnya ada tulisan donya panjang, ngelilingin dunia. Dotul ulama. Artinya apa? NU akan mendotkan dunia. Artinya dot adalah lambang daripada NU, daripada pemikiran NU. Oleh karena itu kita ingin mendotkan dunia, artinya meng-NU-kan dengan cara berpikir NU bagi seluruh dunia ini gitu. Nah itu tanggung jawabnya. Untuk keumatan kita harus menjaga umat dari apa? Anil afhamil munharifah, dari paham-paham yang menyimpang. Maka itu kita menyebarluaskan faham Ahlussunnah wal Jamaah yang moderat itu. Sebab ada yang paham yang terlalu ke kanan, ada yang terlalu ke kiri. Ya. Cuman saya bilang menjaga faham ini memang tidak gampang. Tidak gampang. Tengah itu kan tidak boleh ke kiri sedikit pun, tidak boleh ke kanan sedikit pun. Yamilu, yaminan, au shimalan. Di tengah, itu bukan gampang. Rasulullah sendiri pernah bersabda, Syayyabatni Hudun. Surat Hud membuat kepala saya beruban. Ketika ditanya, limada ya Rasulullah, kenapa? Kok surat Hud membuat Anda beruban? Kata Rasulullah, liqaulihi ta'ala, istaqim kama umirta, wa man taba ma'aka, wala ta'zaw. Istiqamalah kamu seperti diperintahkan. Perintahkan dengan yang tadi wasatan itu. Seperti diperintahkan untuk wasatan ini. Istaqim kama umirta. Konsisten, istiqamah. Dan orang-orang yang bertobat bersama engkau, wala ta'zaw, dan jangan melewati batas. Jangan melewati batas. Tetap istiqamah di garis ini. Untuk istiqamah di garis ini, kata Nabi, syayyabati, membuat saya beruban. Karena tidak bisa ini. Karena ada yang ngajak ke kanan, ada yang ngajak ke kiri. Ini hati-hati ya. Banyak ajakan nih. Di kiri kanan itu banyak setannya. Makanya Nabi pernah membuat garis. Khatta Rasulullah khattan. Rasulullah membuat khat, garis. Hada sabilullah, ini jalan Allah. Berarti ini wasatan itu. Tsumma khatta khututan an yamini wa shimalihi. Kemudian Rasul membuat garis di kanan di kirinya. Apa kata Rasulullah? Hadhihi subulun, ini jalan-jalan. Fi kullin minha syaitanun yad'u lahu. Di kiri kanan ini jalan-jalan banyak setan yang ngajak ke situ. Itulah sebabnya ya kita tidak mudah menjaga konsistensi di dalam garis wasat tadi. Ini yang perlu saya sampaikan. Bahkan ulama sendiri itu juga tidak mustahil ketarik ke kanan atau ketarik ke kiri. Saya ini nggak ada hubungannya sama pemilu ya, nggak ada ya. Artinya garis kanan, garis kiri itu hati-hati gitu kan. Ini wasatan. Kalau kita bicara wasatan nih seperti ini, ya. Saya sering menyampaikan ayat yang Allah memperingatkan kepada kita. Apa itu? Ayat itu saya beberapa kali saya sampaikan.
Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Ceritakan kepada mereka, Muhammad, cerita seorang waktu naba'alladzi, cerita orang yang atainahu ayatina, saya beri ayat-ayat, pinter dia. Jadi dia paling enggak ustadz, kiai bahkan dia fansalakha minha, tapi dia melepaskan diri dari ayat itu. Melepaskan diri. Karena dia melepaskan diri, fa'atba'ahu syaitan, diikuti oleh setan, didorong terus oleh setan. Fakana minal ghawin, dia menjadi orang yang sesat. Walau syi'na la rafa'nahu, kalau saya mau sebenarnya bisa saya angkat, kata Allah. Walakinnahu akhlada ilal ardi, tapi dia memilih untuk tetap di bumi. Dia memilih kepentingannya urusan bumi, bukan urusan langit. Dia lebih mementingkan bumi. Ya sudah, ikhtiar. Nah di sini ada pentingnya ikhtiar. Ikhtiar itu artinya walaupun Allah mau, karena dia maunya ke sini, maunya ke urusan bumi saja, urusan perut saja maksudnya, ya sudah. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Sudah, dia lepas. Ini menggambarkan kepada kita orang yang punya ilmu tetapi dia melepaskan pemikirannya dari manhaj ilmunya, dari manhaj rabbaniyahnya, dari manhaj uluhiyahnya, dari logika mantik rabbani, dari tuntunan-tuntunan agama, itu dia tidak menggunakan logika agama, dia mencari logika duniawi, kemudian dia minal ghawin. Terusnya famatsaluhu kamatsalil kalbi, itu. Ini artinya orang-orang berilmu pun bisa bergeser dari wasati. Ini barangkali saya ingatkan pada semua para mahasiswa supaya istiqamah kama umirta, kata Rasulullah itu. Jadi memang betul, ya berat sekali itu. Sampai Nabi saking sulitnya sampai kepalanya berubah, ibaratnya itu. Dan saudara sekalian, kita ingin negara ini kita rawat terus. Memang ini harus dirawat terus, baik situasi nasional maupun situasi global, dengan kerangka berpikir moderat. Jadi terjadinya kekacauan di negara ini karena berpikirnya tidak moderat, atau karena kepentingan-kepentingan yang sesaat, ya, itu yang kita sayangkan. Oleh karena itu yang kita harus pakai adalah akal sehat. Karena orang selamat itu kan dua kalau menurut Al-Quran itu. Satu, innama yatadzakkaru ulul albab. Bukan hanya orang berilmu. Bukan berilmu saja. Ilmu itu bisa seperti tadi, melepaskan diri. Dalam tafsir disebut itu Bal'am. Itu model Bal'am. Bal'ami namanya itu. Kerangka berpikir Bal'ami itu. Satu adalah orang yang bisa selamat itu ulul albab. Innama yatadzakkaru ulul albab. Ulul albab siapa itu? Ada mufassir yang mengatakan zawul uqulil khalisah. Orang yang punya akal yang murni, sehat, akalnya sehat. Lalu Syekh Nawawi mengatakan ulul uqulis safiyah, bersih. Jadi akal sehat lah bahasa sekarangnya. Yang bisa mengambil pelajaran adalah
orang yang berakal sehat. Yang kedua, qalbun salim. Ya. Yaitu hati yang bersih. Itu doanya Nabi Ibrahim, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi yang bisa selamat itu hanya orang yang akalnya sehat dan hatinya bersih. Ini kunci, saya kira kunci. Oleh karena itu mari kita gunakan akal sehat kita dan hati yang bersih di dalam mengambil langkah-langkah yang harus kita lakukan. Saya menyampaikan ada 4 bingkai kita dalam menjaga kerukunan itu. Pertama, yaitu bingkai politis. Di bingkai politis supaya rukun. Apa itu? Yaitu kesepakatan nasional. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI. Ini kesepakatan nasional ini kita sama-sama memegang Pancasila, memegang Undang Dasar 45 sebagai landasan dan NKRI. Ya. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu waktu rame-rame bicara ada usulan khilafah, saya bilang tidak bisa. Tidak bisa khilafah itu. Kenapa? Karena kita punya kesepakatan nasional. Saya nyebutnya al-mitsaqul watani. Kesepakatan nasional. Nah, kita tidak boleh mencederai. Ya. Kan khilafah itu Islami. Saya bilang Islami. Khilafah Islami. Kerajaan juga Islami. Saudi Arabia, Al-Mamlakatus Saudiyah. Ya kan? Emirat juga, keamiran Islami juga. Di sana UAE, Emirat itu dia di Kuwait, Emirat juga. Republik juga Islami. Jadi kalau soal Islami, semua Islami. Tetapi kita punya kesepakatan al-mitsaqul watani, negara kita ini republik. Kalau kita mengganti ini namanya kita mukhalafatul mitsaq, menyalahi kesepakatan. Karena itu saya bilang tidak bisa kalau khilafah dimasukkan di Indonesia. Bukan karena Islam tidak Islam, tapi kita punya kesepakatan nasional al-mitsaqul watani. Jadi selesai. Yang kedua, bingkai yang kedua adalah bingkai politis, bingkai yuridis, aturan-aturan. Ini aturan-aturan harus dijaga. Jangan sampai kita itu tidak menghormati aturan. Aturan yang ada itu bisa rukun. Kalau ada yang tidak menghormati aturan, pasti tidak rukun. Yang ketiga adalah bingkai sosiologis. Ini yang menyangkut local wisdom. Ya, yaitu budaya lokal. Kadang-kadang ada masalah tidak bisa diselesaikan secara politis, tidak bisa diselesaikan secara yuridis, tetapi melalui kearifan lokal bisa diselesaikan. Seperti di Papua, nggak bisa pakai aturan, tapi caranya apa? Bakar batu, baru selesai. Nah, itu namanya local wisdom. Ya, sosiologis. Nah, yang ketiga teologi kerukunan. Nah, teologi kerukunan itu ya ini paham agama ini, cara beragama secara moderat, itu teologi kerukunan namanya. Kalau yang dibawa teologi konflik akan terjadi, karena memang masing-masing agama punya sisi-sisi perbedaan, tapi punya sisi-sisi persamaan. Oleh karena itu narasi-narasi yang kita kembangkan semua agama harus mengarah kepada narasi kerukunan. Jangan narasi konflik. Mudah-mudahan sekarang ini sudah mulai enggak lagi. Kalau dulu kan banyak narasi-narasi kelompok namanya
Al-Makkiyun. Al-Makkiyun itu bukan orang Mekah. Orang yang tukang maki-maki itu loh. Maki sono, maki sini. Nah itu teologinya bukan teologi kerukunan itu, tapi teologi konflik namanya itu. Nah, oleh karena itu ini menjadi sangat kunci di dalam kita. Ini salah satu bingkai kerukunan nasional, keutuhan bangsa adalah teologi kerukunan dengan menggunakan pemahaman moderat itu. Saudara-saudara sekalian, saya sekali lagi mengatakan bahwa pemerintah menyadari pentingnya eksistensi dan kontribusi dunia pendidikan sebagai medium paling efektif untuk melakukan transfer nilai dan pengetahuan, utamanya kepada generasi muda. Oleh karena itu saya memandang Unisma sebagai institusi pendidikan yang berbasis Islam, seyogyanya mampu menjadi garda terdepan dalam pembentukan karakter generasi muda yang moderat dengan konsep Islam wasatiyah. Ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Pertama, peningkatan kualitas akademik di lingkungan kampus Unisma harus selalu selaras dengan penguatan iman dan takwa, juga karakter religius, kebangsaan, serta nilai-nilai Pancasila. Jadi agama dan kebangsaan tidak ada perbedaan, jadi saling melengkapi. Semua karena itu tidak ada konflik lagi. Ya, orang berislam kafah tidak harus meninggalkan Pancasila, tapi orang megang Pancasila tidak berarti tidak kafah. Ya kafah kita jalankan seluruhnya. Maka itu sering saya katakan, kita harus taat pada pemerintah. Itu bagian dari perintah agama. Wa ulil amri minkum. Tapi jangan wa ulil amri minkumnya doang. Wa ulil amri minkum itu nomor 3. Sebelumnya ada apa? Wa ati'ur rasul. Nah, taat pada rasul, baru taat pada pemerintah. Sebelum ati'ur rasul ada lagi ati'ullah. Jadi ati'ullah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Itu utuh. Taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada pemerintah. Kalau cuma taat pada pemerintah doang, baru sepertiga itu. Sepertiga taat namanya. Ketaatannya baru sepertiga. Kurang 2/3. Kalau ati Allah wa ati Rasul doang, taat pada Allah, taat pada Rasul, tapi tidak taat pemerintah, baru 2/3. Nah yang utuh itu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri, itu namanya kafah. Itu kafah, itu 3 itu. Ya. Jadi semuanya tidak boleh kita kesampingkan, tapi harus konkordan. Ini namanya. Itu Islam kafah namanya itu. Saudara-saudara sekalian, yang kedua, pertajam literasi kerukunan dan persatuan dalam ekosistem pendidikan Unisma. Saya terus membumikan cara pandang, sikap, dan praktek beragama yang maju dan moderat. Selanjutnya, praktek moderasi beragama yang sudah berjalan baik agar dipertahankan, bahkan diperkuat, utamanya untuk mengantisipasi potensi ancaman, ajaran, dan ideologi radikalisme yang rentan menyebar melalui kanal-kanal digital. Ini penting ya, karena sekarang itu orang tidak bertemu tapi bisa dibina ya melalui media, melalui medsos. Itu pengaruhnya besar. Karena itu kita harus mengantisipasi, mungkin tidak ada pergerakan tatap muka tapi melalui medsos.
Terakhir saya minta seluruh komponen bangsa terus merawat toleransi, kerukunan, persatuan dan harmoni sosial sebagai ciri daripada bangsa Indonesia di dunia internasional. Kita menginginkan pengalaman Indonesia dalam melaksanakan moderasi beragama bisa menjadi referensi dunia dalam mengelola perbedaan dan beragama di tingkat global. Beberapa waktu yang lalu ada utusan dari Timur Tengah, dari Majelis Hukama'il Muslimin, majelis tempat berkumpulnya hukama, orang pinter Islam sedunia, berpusat di Abu Dhabi, Emirat, tapi diketuai oleh Syekhul Azhar, Profesor Thayyib. Dia datang ke sini menemuin saya. Apa kata dia? Saya datang ke sini ingin belajar dari Indonesia tentang toleransi. Karena menurut beliau, di dalam forum itu Indonesia dianggap negara paling toleran di dunia. Jadi Timur Tengah mau belajar ke kita di sini, ya, tentang toleransi seperti apa. Saya merasa tersanjung. Jadi datang ke sini bukan mau ngajarin, tapi mau belajar. Ada lagi yang luar biasa. Sekarang ini bukan waktunya bahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi sekarang ini yang harus dilakukan adalah menerjemahkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Jadi rupanya dulu ilmunya dari Arab masuk ke sini. Sekarang mau dibalik, ilmu-ilmu yang ada di Indonesia mau ditransfer ke Timur Tengah melalui penterjemahan ini ke dalam bahasa Arab. Ini saya kira pikiran-pikiran yang tumbuh di Unisma, saya minta dikumpulkan, nanti diterjemahkan dalam bahasa Arab supaya menjadi kajian di negara di Timur Tengah sana itu. Itu saya kira yang kita harapkan. Memang sebelumnya ada sutradara film dari Italia. Dia mendengar ada Islam moderat, namanya Islam Nusantara. Dia datang ke sini ingin tahu. Dia datang ke Banten, dia lihat orang Baduy. Orang Baduy itu enak tidur di tengah-tengah orang Islam. Nah ini namanya. Ini Islam toleran itu seperti ini katanya. Datang lagi ke Jawa Tengah, ada Borobudur. Di sekitarnya orang Islam. Borobudur aman, tegak, nggak ada yang ngerusak. Dia datang ke Jawa Timur, ke Bromo. Ada orang Hindu di tengah-tengah. Dia bilang, inilah Islam yang toleran itu. Oleh karena itu saya akan buat film tentang Islam Nusantara dari Indonesia. Dan akan saya putar ke seluruh Eropa dan ke Amerika. Dia mengunjungi sebuah pesantren di Jawa Timur, saya kira itu. Saya jadi penasehatnya juga, advisernya. Saya jadi advisor film, tapi film pondok. Ketika diputar di Eropa, difestivalkan di London, orang sana bilang apa? Santri-santri itu dibilang, inilah the future leader in the world. Ini calon pemimpin dunia masa depan. Jadi mereka mencari pemimpin yang seperti itu, punya hati, punya jiwa, ya. Saudara-saudara sekalian, ini yang terus kita pertahankan, kita kembangkan, jangan dirusak, dan ini menjadi aset kita sehingga kita bisa menjadi referensi dunia dalam soal toleransi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, dan saya walaupun
disnatalisnya nanti baru akan kapan? Maret. Tapi saya ingin mengucapkannya sekarang. Ya. Namanya takdim. Jadi saya mengucapkan sekarang, sekaligus kesempatan ini saya ingin sampaikan selamat atas Dies Natalis ke-43 Universitas Malang. Mudah-mudahan perjalanan Unisma ke depan selalu diwarnai prestasi-prestasi seperti yang sudah diraih selama ini. Serta terus mampu mencetak lulusan-lulusan terbaik, calon pemimpin Bumi Pertiwi. Saya mengakhiri dengan sebuah pantun. Kota Malang, kota pendidikan. Datang kemari di bulan Januari. Moderasi beragama harus kita laksanakan. Mewujudkan harmoni, damai di dalam negeri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penandatanganan prasasti pada kesempatan sore hari ini yang akan langsung kami hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan aplaus yang meriah Bapak Ibu, para teman-teman sekalian. Dengan demikian Startup Education Center Universitas Islam Malang telah diresmikan.